Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Prabowo dalam ancaman pembunuhan. Wow, mengerikan ini judulnya ya. Sabtu kemarin beritanya. Dan gambar covernya ini seperti mayat ya, mayat ditulisin Gibran, Gibran. Entah maksudnya apa, kita langsung masuk saja. Oleh Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Merah Putih. Dalam sejarah modern, pembunuhan politik mengambil dua motif utama. Pertama, persaingan politik antar elit, dan kedua, penyingkiran pemimpin politik yang tidak dikehendaki oleh imperium besar. Cina memiliki pengalaman terjadinya tragedi pembunuhan berdarah, bahkan sebagai mentor Aidit pada tragedi G30 SPKI. Dialog dramatis antara Aidit dan Mao Zedong tanggal 5 Agustus tahun 65 di Zongnanhai, Peking menjelang kudeta G30 SPKI. Kurang lebih begini katanya ya. Mao, kamu harus bertindak cepat. Aidit, saya khawatir Ade akan menjadi penghalang angkatan darat kayaknya ya maksudnya. Mao, baiklah. Lakukan apa yang saya nasihatkan kepadamu. Habisi semua jenderal dan para perwira reaksioner itu dalam sekali pukul. Angkatan darat lalu akan menjadi seekor naga yang tidak berkepala dan akan mengikutimu. Ngeri kali ini ya. Aidit, itu berarti membunuh beberapa ratus perwira. Mau menjawab lagi. Di Sensei Utara saya membunuh 20.000 orang kader dalam sekali pukul saja. Ya. Di Cina sendiri, pembantaian Tiananmen 4 Juni 1989 adalah salah satu tragedi berdarah terbesar di Cina. Beberapa sumber menyebut bahwa korban tewas akibat pembantaian Tiananmen mencapai 1.000 orang. Tanggal 1 April 2024, Xi Jinping memanggil Prabowo Subianto ketika sidang sengketa Pilpres masih berlangsung, memberikan mandat kepada PS untuk meneruskan dan berkomitmen melanjutkan kebijakan Jokowi. Saat itu, Prabowo berjanji akan komitmen melanjutkan program-program troublemaker-nya Jokowi. Xi Jinping sudah lama menyiapkan pengganti Jokowi harus tetap berhaluan komunis untuk menguasai Indonesia tanpa perang fisik. Resiko politik yang harus ditanggung dan dihadapi Prabowo ada pada dua posisi, taat dan patuh pada Xi Jinping. Nah, ini dipastikan akan dapat perlindungan. Dan sebaliknya, apabila melawan, akan dihabisi sesuai watak komunis. Melawan, dibunuh. Wow. Sesuai renstra politik Cina komunis untuk kuasai Indonesia, Prabowo akan dikontrol dan remote oleh Xi Jinping. Diprediksi, Prabowo menjabat presiden tidak akan sampai 5 tahun. Kalau di tengah perjalanan, Prabowo akan memberontak kepada Xi Jinping. Tapi kalau itu terjadi, Prabowo akan diselesaikan oleh Cina. Bisa jadi Prabowo dibuat sakit permanen, bahkan diracun dengan bantuan para begundalnya yang saat ini sangat dekat dengan Prabowo Subianto. Cara licik pembunuhan dengan media racun sebagai alternatif yang cukup efektif, dengan teknis yang senyap, rapi, hingga menentukan waktu sasarannya akan mati. Posisi Prabowo Subianto dalam kancah politik Cina dalam kurung Xi Jinping tidak boleh dipandang sebelah mata. Dari segala ancaman pembunuhan bisa terjadi dengan sarana racun sebagai medianya yang saat ini marak sedang terjadi, agar wapresnya lebih cepat naik tahta sebagai presiden. Dalam sejarah dunia pembunuhan politik dengan cara ditembak mati antara lain pada 14 April 1865, Lincoln saat sedang menyaksikan pertunjukan teater ditembak oleh seorang pemain teater, John Wilkes Booth. Pada 30 Januari 48, Gandhi tak lama setelah kemerdekaan India dibunuh oleh seorang nasionalis Hindu bernama Nathuram Vinayak Godse. Pada 22 November 63, JF Kennedy sedang melakukan lawatan ke negara bagian Texas ditembak mati. 8 Juli 2022, Shinzo Abe, mantan PM Jepang yang salah satu tokoh politik paling aktif berpengaruh di Jepang saat itu, ditembak mati dari belakang oleh Tetsuya Yamagami. Pada 6 Oktober 81, Anwar Sadat saat menghadiri parade militer yang digelar di kota Kairo, sekelompok militer memberondongnya.
pembunuhan politik di Indonesia tak boleh terjadi apapun alasannya. Upaya preventif, apapun kekurangan dan kelebihannya, Prabowo harus dilindungi dari strategi licik komunis. Nah, ini tulisannya cukup tajam dan mengerikan ya. Maka tentu ini menjadi kewaspadaan kita bersama, siapapun tanpa peduli, karena cara-cara pembunuhan, cara-cara yang sangat ditentang oleh undang-undang, oleh konstitusi kita. Jadi Prabowo berada dalam ancaman jika tidak mentaati Xi Jinping, jika tidak meneruskan program-programnya Jokowi. Tapi apakah betul akan terjadi demikian? Ini sebagai bentuk preventif, sebagai bentuk kewaspadaan, boleh kita anggap, kita pegang sebagai antisipasi. Tapi kita pun harus melihat dari sudut pandang yang lain, sudut pandang yang berbeda. Kita lihat misalkan, ini dalam tulisannya di kabar yang lain dari Gelora, analisis kemungkinan yang terjadi pada Prabowo Subianto, presiden terpilih dalam konteks hubungannya dengan Jokowi. Ini sudut pandang yang berbeda, kita harus lihat sehingga kita bisa menangkap dari berbagai sisi ya. Ketika orang buta pertama kali bisa melihat, yang dia buang adalah tongkat yang membantunya untuk berjalan. Siapa yang menjadi tongkatnya? Kita lihat. 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto akan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Kesuksesannya ini tidak lepas dari dukungan signifikan yang ia terima dari Presiden Jokowi, termasuk keterlibatan putra Jokowi, Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden terpilih. Dalam dinamika politik ini, analogi tongkat yang membantu seseorang berjalan bisa diaplikasikan untuk memahami hubungan antara Prabowo dan Jokowi. Seperti seorang yang buta yang mendapatkan penglihatannya kembali, Prabowo sekarang berada di posisi di mana ia tak mungkin lagi dan tak membutuhkan tongkat yang selama ini membantu mencapai tujuan. Siapa tongkatnya? Ya Jokowi ya. Dukungan Jokowi sebagai tongkat. Jokowi telah menjadi sosok penting dalam perjalanan politik Prabowo menuju kursi presiden. Dukungan Jokowi baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan Prabowo kepercayaan diri dan legitimasi yang diperlukan untuk meraih kemenangan. Tentu, apalagi di situ ada Gibran ya. Jokowi dengan popularitas dan pengaruhnya membantu membangun jaringan dan dukungan politik yang kuat untuk Prabowo. Terlebih lagi, Gibran sebagai wakil presiden, ada keterikatan langsung antara pemerintahan baru dan warisan politik Jokowi. Apa warisan politik Jokowi? Utang 8.000 triliun, IKN mangkrak, utang kereta api Cina yang baru terbayar berapa? 50-70 tahun. Apakah itu bisa katakan sebagai negara yang baik-baik saja? Tentu tidak. Nah, ini perubahan dinamika setelah pelantikan itu akan terjadi. Setelah pelantikan, Prabowo akan memiliki mandat penuh sebagai presiden. Pada titik lain, ini seperti orang buta yang mendapatkan penglihatan. Ia akan memiliki kebebasan dan kemampuan untuk berjalan sendiri tanpa bantuan tongkat. Tongkat yang kita bahas tadi ini adalah Jokowi ya. Dalam konteks ini beberapa mungkin akan terjadi. 1. Independensi kebijakan. Prabowo mungkin akan mengambil langkah-langkah independen dalam membuat kebijakan yang mencerminkan visi dan misinya sendiri. Bukan hanya melanjutkan kebijakan era Jokowi. Kalau dilanjutkan ya makin hancur Indonesia ya. Ini bisa mencakup perubahan dalam prioritas pembangunan, kebijakan luar negeri, dan reformasi ekonomi. 2. Menjaga harmoni. Prabowo mungkin tetap mempertahankan hubungan harmonis dengan Jokowi, mengakui kontribusi dan dukungan yang telah diberikan. Ini bisa berarti melanjutkan beberapa kebijakannya Jokowi, sambil secara bertahap memperkenalkan kebijakan baru yang sesuai dengan agenda politiknya sendiri. 3. Potensi konflik. Meskipun kemungkinannya kecil, ada juga potensi untuk ketegangan atau konflik, terutama jika Prabowo merasa perlu untuk mendefinisikan dirinya terpisah dari bayang-bayang Jokowi. Pasti dong, Jenderal. Ini bisa terjadi jika ada perbedaan pandangan yang signifikan dalam kebijakan atau arah negara.
Bagaimana peran Gibran sebagai wakil presiden? Kita pernah bahas kemarin ya. Bagaimana Jokowi memperlakukan Ma'ruf Amin, maka akan ada balasan. Prabowo pun akan memperlakukan Gibran seperti Jokowi memperlakukan Ma'ruf Amin. Itu balasan ya. Banyak orang bilang itu karma. Karma itu nyata. Tapi kan di Islam tidak ada karma. Itu balasan saja ya. Balasan baru di dunia itu, belum di akhirat. Gibran sebagai wapres memainkan peran kunci dalam menjaga keseimbangan antara Prabowo dan Jokowi. Hubungan Gibran dan Prabowo dapat menjadi jembatan yang membantu memastikan transisi yang mulus dan mengurangi potensi konflik. Gibran dapat membantu meneruskan beberapa kebijakan penting Jokowi sambil juga mendukung inisiatif baru yang diperkenalkan oleh Prabowo. Dalam konteks ini, ya, simbolisme tongkat, ya. Tongkat yang diumpamakan adalah dukungan dan panduan Jokowi selama kampanye dan masa transisi. Saat Prabowo dilantik, ia mungkin tak lagi membutuhkan dukungan tersebut dalam bentuk yang sama. Namun, seperti dalam analogi orang buta yang mendapatkan penglihatan, ada nilai dalam menghargai dan mengenang bantuan yang pernah diterima. Kesimpulannya, pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden pada 20 Oktober 2024 menandai awal dari era baru politik Indonesia. Meskipun ia telah sangat dibantu oleh Jokowi, situasi pasca pelantikan akan menunjukkan sejauh mana Prabowo akan bergerak secara independen atau malah akan mengikuti apa yang dikehendaki oleh Jokowi dan warisan-warisannya. Gibran sebagai wapres akan berperan dalam menjaga keseimbangan ini. Seperti tongkat yang membantu seseorang berjalan, dukungan Jokowi adalah pilar penting yang memungkinkan Prabowo mencapai titik ini. Namun perjalanan selanjutnya adalah milik Prabowo untuk dilanjutkan dengan visi dan misinya sendiri, bukan lagi visi dan misinya Jokowi. Era Jokowi telah berakhir. Kita lihat ada dua sudut pandang yang menarik dalam diskusi kita di siang hari ini. Bagaimana Prabowo berada dalam ancaman jika tidak menindaklanjuti bagaimana kehendak dari Jokowi dalam kurung Xi Jinping. Tapi dalam beberapa hal lain kita melihat ada kemandirian, apalagi sebagai seorang TNI, Prabowo tidak mungkin terus-menerus berada di ketiaknya Jokowi dan Xi Jinping. Dan begitu barangkali ya, maka kita akan menantikan apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh seorang Prabowo Subianto.